Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andit. Bagaimana teman-teman yang sudah praktek mengendalikan pikiran, praktek melawan rasa takut, praktek melatih mental, praktek membodoh amatkan sensasi, bagaimana perkembangannya ya. Silakan teman-teman yang sudah praktek bisa berkomentar di dalam komentar YouTube saya ya, biar komentar teman-teman dibaca oleh teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang belum praktek bisa semangat seperti teman-teman ya. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas terkait pola pikir ya. Terkait pola pikir, saya akan memberikan pemahaman berikut penjelasan menurut dari pengalaman saya sebagai mantan penderita ya. Saya bukan orang medis dan saya juga bukan orang kesehatan ya. Baik teman-teman, ya kita akan bahas terkait masalah pola pikir. Jadi gini teman-teman, rata-rata para penderita anxiety itu bermasalah di dalam pola pikirnya ya. Pola pikir teman-teman menjadi tidak normal ya. Tidak normal seperti yang dulu lagi. Loh kok Mas Andit kok mengatakan pikiran orang anxiety tidak normal ya? Silakan teman-teman koreksi diri sendiri apakah pikiran teman-teman normal atau tidak ya. Jadi rata-rata pola pikir teman-teman penderita anxiety itu hanya diselimuti rasa takut, gelisah, cemas, khawatir ya. Terus pikiran teman-teman selalu memikirkan penyakit, pikiran teman-teman selalu memikirkan sensasi. Ya itu dia. Ya, teman-teman, kalau pikiran yang normal, pikiran teman-teman waktu sehat dulu, pikiran teman-teman itu memikirkan pekerjaan, memikirkan keluarga, memikirkan masa depan anak, ya kan? Memikirkan kehidupan nyata. Ya, kehidupan nyata. Kalau teman-teman orang anxiety di sini berpikirnya masalah kehidupan penyakit. Itu dia teman-teman. Oleh sebab itu saya akan mencoba ya memberikan pemahaman berikut penjelasan. Ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, kita kalau mau sembuh dari yang namanya anxiety ya, kita harus bisa ya mengendalikan psikis kita, mengendalikan mental kita, mengendalikan kejiwaan kita ya. Itu dia, kita harus bisa mengendalikan itu semua ya. Karena psikis, mental, kejiwaan kita ini bermasalah teman-teman. Ya, harus teman-teman sadari psikis, mental, dan kejiwaan teman-teman bermasalah. Ya, loh kok Mas Andit bilang saya psikis mentalnya bermasalah? Iya, coba aja teman-teman koreksi diri teman-teman. Ya, bermasalah atau tidak? Ya, siapa di sini yang merasa tiba-tiba hidupnya jadi berubah? Ya, yang dulunya ceria, gembira, seneng, happy, percaya diri. Ya, sekarang jadi takut, sedih, ya kan, gelisah, cemas, ya. Terus siapa yang dulunya teman-teman pergi kemana-mana itu mau berani, ya, nginep kemana-mana berani, ya. Terus tidur jam berapapun bisa tidur. Ya, sekarang bagaimana? Pergi kemana-mana berani nggak? Ya, cemas nggak? Takut nggak? Tidur bisa apa enggak? Kan gitu, mau tidur aja susah. Nah itu dia. Itu semua terkait dari psikis, mental, dan kejiwaan ya. Itu meliputi dari pola pikir kita teman-teman ya. Kita harus paham dan kita harus sadar. GERD anxiety, GERD-nya asam lambung, anxiety-nya adalah kecemasan. Artinya asam lambung yang berlebih yang disebabkan oleh kecemasan kita. Itu dia. Tapi malah teman-teman malah mengobati lambung, mengobati sensasi ya, bukan malah mengobati kecemasannya. Itu dia. Jadi gini teman-teman ya. Orang anxiety itu ya mikirnya itu selalu cemas, selalu takut, selalu memikirkan penyakit, selalu memikirkan sensasi ya di dalam kehidupannya ya. Ingat teman-teman, pikiran itu nggak ada batasan.
Nggak ada batasan. Kalau teman-teman ikuti pikiran itu, akan melebar kemana-mana dan akan mencabang kemana-mana. Dan akhirnya itu malah menakuti diri teman-teman sendiri. Ya, oleh sebab itu teman-teman harus bisa kendalikan dan kontrol pikiran itu, ya. Kalau pikiran kita cemas memikirkan penyakit, memikirkan sensasi, nah itu teman-teman harus bisa mengkat, stop. Udah, jangan diterusin pikirannya. Alihkan teman-teman, alihkan. Oleh sebab itu teman-teman harus banyak aktivitas dan kegiatan. Fokus pikiran teman-teman itu sedang melakukan aktivitas itu. Paksa pikiran teman-teman fokus dengan kegiatan teman-teman. Walaupun nih pikiran itu otomatis mikirin penyakit terus, mikirin sensasi terus. Alihkan terus teman-teman. Alihkan, ya, sebisa teman-teman. Ya, memang nggak gampang teman-teman, semua butuh proses, butuh kesabaran. Ya, nggak instan. Kita mau sembuh dari anxiety itu nggak bisa instan. Ya, semua butuh proses. Ya, semua perjuangan teman-teman akan ada hasilnya kok. Tenang aja. Ya, semakin teman-teman melawan, semakin teman-teman dobrak ya penyakit ini dengan mengendalikan pikiran teman-teman, teman-teman akan bisa sembuh. Akan bisa sembuh ya. Itu soalnya ini masalah pikiran teman-teman. Ya, masalah pikiran. Sesuatu hal yang belum terjadi sudah teman-teman takutkan. Teman-teman mau nongkrong sama teman yang dulunya hobinya nongkrong, ya kan? Sekarang teman-teman mau nongkrong aja udah mikirnya yang aneh-aneh, ya kan? Mikirnya udah aneh-aneh. Terus akhirnya teman-teman paksakan ikut nongkrong, ya kan? Akhirnya teman-teman merasakan gelisah, nggak nyaman, ya kan? Minder. Terus akhirnya teman-teman pengennya cepat pulang. Ya, giliran sampai rumah, akhirnya teman-teman hanya mengeluh, meratapi nasib, meratapi penderitaan, ngeluhin penyakit, ngeluhin sensasi, itu aja. Ya, makanya teman-teman nggak bisa bahagia, nggak bisa seneng, nggak bisa ceria. Ya, gimana mau seneng teman-teman? Ya, mau tenang aja teman-teman nggak bisa. Itu dia. Teman-teman harus paham. Yang merenggut kebahagiaan teman-teman adalah kecemasan teman-teman sendiri. Anxiety teman-teman. Ya, tuh. Jadi teman-teman harus bisa fokus dan konsentrasi. Waktu dulu ya teman-teman, saya melatih fokus dan konsentrasi itu yang saya lakukan pertama kali adalah membaca buku. Membaca buku ya. Saya membaca buku bukan hanya sekedar membaca buku, tapi saya pahami dan saya mengerti. Itu sulitnya luar biasa teman-teman. Luar biasa sulitnya. Karena kenapa? Saya membaca buku ya, itu ujung-ujungnya saya cuma ngelamun. Mata saya ngelamun lihat buku, pikiran kemana-mana, nggak bisa konsentrasi. Oleh sebab itu saya melatih membaca buku, melatih fokus mendengarkan musik, melatih fokus berinteraksi di luar rumah, berinteraksi dengan orang, ngobrol sama orang, fokus dan konsentrasi. Ya, jangan mau pikiran kita ya dijajah oleh anxiety ya. Pikiran kita dibawa ke dunia penyakit, itu jangan mau. Ya, teman-teman harus bisa pikirannya senormal mungkin seperti dulu. Ya, pikiran teman-teman seperti dulu bagaimana caranya, dan caranya bagaimana, paksa pikiran teman-teman seperti pikiran teman-teman yang dulu. Ya, enak kan pikiran kita memikirkan kehidupan, ya kan? Realita kehidupan, bukan memikirkan penyakit. Itu dia. Makanya teman-teman ya takut mikir diajak sama temen nongkrong, ayo nongkrong yuk, ya kan? Teman-teman mikirnya udah aneh-aneh, udah takut-takut, udah mikirnya yang kemana-mana. Itu dia, teman-teman harus bisa kendalikan, kontrol. Ya, dan teman-teman harus punya mental, harus berani teman-teman ikut nongkrong. Nah, terus latih masalah pikiran teman-teman. Itu ngomong dari dalam diri teman-teman itu ngomong, nggak akan kenapa-napa. Terus teman-teman latih fokus dan konsentrasi di tempat tongkrongan itu. Apa yang sedang dibicarakan, ikut teman-teman ikut ngobrol ya. Jangan malah ngelamun di tempat tongkrongan memikirkan penyakit. Jangan mau. Ya, itu dia teman-teman.
Sebenarnya teman-teman, semakin teman-teman mengontrol, mengendalikan pikiran, ya, itu lama-lama pikiran kita yang ngoceh, ya, pikiran kita yang memikirkan penyakit, mengeluhkan penyakit, itu lama-lama berangsur berkurang, ya, lama-lama menghilang teman-teman, dan akhirnya pikiran teman-teman bisa normal seperti dulu lagi. Penyakit ini berat di awal teman-teman, berat di awal, ya. Itu dia. Siapa di sini yang pikirannya selalu ngoceh? Ya, akhirnya teman-teman ikutin, ya kan? Teman-teman ikutin, ya kan? Terus akhirnya teman-teman mikirin penyakit terus, ngeluhin sensasi terus. Akhirnya teman-teman nyari temen obrolan, sharing, ngobrol. Ya kan orang anxiety pengennya ngobrolin bahas penyakit mulu. Ya, akhirnya teman-teman japri sesama teman anxiety, ngebahas penyakit, ngebahas anxiety, ya kan? Tanpa disadari teman-teman itu, ya, dibikin oleh penyakit ini teman-teman seperti orang tidak normal. Tingkah laku teman-teman, aktivitas teman-teman semua dibikin seperti tidak normal. Ya, makanya teman-teman harus bisa, ya, harus bisa dobrak penyakit ini. Jangan mau teman-teman dibawa ke dunia penyakit. Ya, teman-teman harus bisa memperlakukan diri teman-teman seperti orang normal dulu. Ya, aktivitas, kegiatan, pikirannya, kehidupan, kenyataan, bukan masalah dunia penyakit. Ayo teman-teman, jangan mau kita dibawa ke dunia penyakit. Mau sampai kapan teman-teman bisa sembuh kalau teman-teman selalu nurut sama penyakit ini, selalu mikirin penyakit, selalu ngeluhin penyakit, selalu ngeluhin sensasi? Ya, jangan mau. Ya, teman-teman latih kembali lagi beraktivitas, ya, senormal mungkin seperti dulu. Beraktivitas, cari kegiatan, bekerja lagi. Itu, ya, walaupun teman-teman diselimuti rasa takut, cemas, gelisah, itu tinggal teman-teman kendalikan, alihkan, ya. Itu penyakit ini tuh jangan dipikirin teman-teman, jangan diomongin, ya. Ibaratkan mantan, ya, ibaratkan mantan. Teman-teman punya pacar, ya, teman-teman sayang banget sama pacar itu, ya. Terus akhirnya putus teman-teman, ya. Setelah putus, kerjaannya teman-teman hanya mikirin mantan, inget yang indah-indah, ngobrol sama sahabatnya ngomongin mantan. Ya, bagaimana teman-teman bisa move on? Ya, gimana teman-teman bisa move on? Semakin teman-teman ngebahas mantan, mikirin mantan, teman-teman gak akan bisa lupa dengan mantan itu. Ya, yang seharusnya bagaimana teman-teman? Udah, teman-teman lupakan pelan-pelan, lupakan. Ya, jangan diingat, jangan dibahas, jangan diomongin mantannya. Ya, terus cari pengalihan. Ya, pengalihan. Ya, kalau masalah pacaran, ya kan, cari pacar yang baru, ya kan. Terus nongkrong sama temen, sama sahabat, cari hiburan, pergi kemana-mana. Seiring waktu teman-teman akan lupa dengan mantan teman-teman. Sama seperti penyakit ini. Penyakit ini jangan diomongin, jangan dibahas, jangan dipikirin. Ya, alihkan, dialihkan, cari pengalihan. Ya, ngobrol sama temen, ngobrolinnya jangan penyakit, ngobrolin masalah kehidupan, ya. Terus pergi kemana-mana nggak apa-apa, yang penting teman-teman bisa lupa dengan penyakit ini, ya. Semakin teman-teman membodoh amatkan penyakit ini, nanti teman-teman seiring waktu akan berangsur berkurang itu, ya, berkurang terkait memikirkan penyakit. Lama-lama berangsur berkurang, dan lama-lama pikiran teman-teman bisa normal seperti dulu, tidak memikirkan penyakit. Ya, itu teman-teman, ya. Kayak teman-teman, saya takut Mas Andit keluar rumah, ya. Nah, itu kan semua tergantung pikiran teman-teman. Ya, kenapa pikiran teman-teman dibikin takut? Ya, emang ada apa? Ya, terus untuk biar bisa keluar rumah kan dibutuhkan mental. Oleh sebab itu, teman-teman harus kuat mentalnya. Ya, dilatih teman-teman keluar rumah. Walaupun pikiran menyerang kita nih, "Woi, nanti ada apa-apa loh, nanti gini loh, nanti itu loh." Nah, itu tinggal teman-teman kendalikan. Ya, latih terus. Sampai kapan Mas Andit? Sampai kamu nggak punya ada rasa takut keluar rumah. Seperti dulu, waktu sehat dulu. Teman-teman kalau keluar rumah tinggal keluar ya keluar, nggak mikir.
Nah, itu. Ya, terus teman-teman takut beribadah di masjid, ya kan? Kenapa pikiran teman-teman dibikin takut? Ya, terus bagaimana caranya Mas Andit? Ya, kamu latih. Kamu pergi ke masjid, sholat 5 waktu di masjid, latih pikiran teman-teman. Ya, sampai kapan Mas Andit? Saya kok masih takut Mas Andit? Kok saya masih gelisah, masih nggak tenang Mas Andit? Saya masih keringet dingin, masih berdebar Mas Andit. Ya kamu latih terus sampai benar-benar kamu tidak punya ada rasa takut sholat di masjid. Itu dia. Ya, semua itu terkait pikiran teman-teman. Pikiran itu siapa sih ngendaliin? Kita sendiri. Pikiran yang bisa mengendalikan pikiran yang kita sendiri. Ya, masa kita nggak bisa mengendalikan pikiran kita sendiri sih? Ya, kan bisa. Sebenarnya bisa teman-teman. Yang penting teman-teman berani melatih, melawan, membiasakan mengendalikan pikiran. Jangan selalu pikiran menakut-nakuti diri sendiri. Kan teman-teman di sini pikirannya selalu menakuti diri sendiri. Ya, kenapa pikiran teman-teman selalu nakutin diri sendiri? Ya, giliran takut, ya kan? Asam lambung berlebih muncul sensasi. Nah, teman-teman jadi takut sama sensasinya. Ya, jadi ngeluh sama sensasinya. Ya, nyalahin sensasi, nyalahin lambung, tapi pikiran nggak disalahin. Itu dia teman-teman. Ya, harus sadar teman-teman. Semua ini terkait pikiran. Terkait pikiran. Ya, teman-teman bisa bahagia atau tidak, semua tergantung dari pikiran teman-teman, pikiran dan hati teman-teman. Teman-teman takut atau tidak, semua terkait pikiran dan hati teman-teman. Ya, teman-teman. Sebenarnya teman-teman, orang yang tidak terkena anxiety, ya, orang yang tidak terkena anxiety, dia sama teman-teman. Dia punya ada rasa takut, dia punya rasa cemas, dia punya rasa gelisah. Iya, dia punya rasa tidak tenang. Iya, sama. Tapi ya, mereka bisa mengontrol, mereka bisa mengendalikan. Iya, karena mereka tidak berlebih, ya, tidak anxiety. Sedangkan orang anxiety ya itu selalu berlebih, sesuatu hal yang biasa dibikin luar biasa. Iya, semua tergantung dari psikis, mental, dan kejiwaan teman-teman sebenarnya. Ya, tapi teman-teman malah mengobati lambung, tapi malah teman-teman mengobati sensasi, teman-teman tidak mengobati psikis, teman-teman tidak mengobati mental, dan teman-teman tidak mengobati kejiwaannya. Iya, koreksi diri teman-teman. Ya, semangat teman-teman. Mau sampai kapan teman-teman seperti ini? Ya, mau sampai kapan? Ingat keluarga teman-teman. Ya, ingat nggak teman-teman waktu sehat dulu? Enak nggak? Enak, ya kan? Enak, mau beraktivitas seperti apa bisa. Ya, sekarang teman-teman mau beraktivitas, mau melakukan sesuatu hal aja udah dipikirin. Ya, udah dipikirin. Itu dia. Ya kan? Semangat teman-teman, ya. Pokoknya tempat apapun yang teman-teman takutkan, latih dan lawan. Datengin, latih, lawan rasa takutmu. Ya, pikiran teman-teman yang selalu memikirkan penyakit, yang selalu memikirkan sensasi, lawan, kontrol dan kendalikan, alihkan, cari kegiatan dan aktivitas. Paksa pikiran kita untuk memikirkan apa yang sedang kita lakukan. Jangan mau pikiran kita dibawa memikirkan ke dunia ilusi, dunia penyakit, jangan mau. Ya, itu dia. Pokoknya teman-teman harus semangat, ya, semangat. Itu dia. Saya juga bisa, teman-teman juga harus pasti bisa. Itu, ya. Jangan manja, teman-teman, jangan manja. Jangan cengeng, ya, jangan cengeng. Latih mental teman-teman, latih, nyali teman-teman, latih. Ya, jangan selalu dihantui rasa takut. Ya, rasa takutmu lawan, lawan. Ya, lawan teman-teman. Pikiran kamu yang negatif itu kamu ganti pikiran yang positif. Yang bisa mengganti itu semua hanya dirimu sendiri. Dari senang ke takut kamu sendiri yang mengendalikan, dari takut ke tenang kamu sendiri yang mengendalikan. Ya, itu dia. Terus masalah teman-teman ya, teman-teman biasanya orang anxiety itu rata-rata banyak yang terkena panic attack, ya, panic attack.
Panic attack itu apa sih Mas Andit? Ya, panic attack itu ya panik dadakan, ya, seketika itu hadir dan kita rasakan, ya. Jadi panik, cemas, takut, gelisah dadakan, ya, yang menyerang kita dan kita rasakan. Terus bagaimana Mas Andi cara mengatasinya? Ya, cara mengatasi panic attack tersebut. Ya itu namanya kita panik dadakan, takut dadakan, mencekam dadakan, gelisah dadakan. Bagaimana caranya? Dan caranya bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita. Kita tenangkan pikiran kita rilekskan pikiran kita, alihkan penglihatan kita, cari yang indah-indah, lihat yang indah-indah. Ya, kita coba fokus baca, kita baca tulisan. Pokoknya dialihkan, ya. Jangan malah teman-teman takut. Kalau teman-teman ikutin panic attack, teman-teman akan gelisah. Ya, akan gelisah. Ya, makanya teman-teman harus kendalikan. Yang bisa mengendalikan panic attack itu hanya diri teman-teman sendiri. Ya, tenang, rileks. Bilang sama hati teman-teman, gak ada apa-apa, semua akan baik-baik saja. Ya, alihkan melihat suasana pemandangan di sekitar kita, ya. Entah kita bisa menenangkan dengan tarikan diafragma, kita tarik napas, kita hembuskan, kan gitu. Kalau memang ada air putih, kita minum air putih. Itu nggak apa-apa teman-teman, tenang aja. Terus jangan panik attack itu malah teman-teman pikirin. Jangan malah panik attack, walaupun sudah hilang panik attack-nya, teman-teman malah mikirin, ya, malah teman-teman takutkan. Jangan, udah, yang lalu biarlah berlalu. Ya, yang lalu biarlah berlalu, jangan diinget-inget, lupakan. Itu teman-teman. Ya, teman-teman di sini kan nggak bisa bahagia, nggak bisa seneng, nggak bisa ceria. Ya, orang anxiety mau seneng itu harus dipaksa. Orang anxiety mau bahagia harus dipaksa. Kita harus bisa maksa diri kita, gitu loh. Kita paksa bahagia, kita paksa seneng, paksa ceria. Itu orang anxiety, di sekeliling orang bahagia dia nggak bisa bahagia, di sekeliling orang seneng dia nggak bisa seneng. Iya, semangat teman-teman, kendalikan pikiran teman-teman. Ya, gimana teman-teman mau bahagia, gimana teman-teman mau seneng, kalau pikiran teman-teman selalu menakuti diri sendiri. Ya, teman-teman paksa pikiran teman-teman untuk menakuti diri sendiri. Ya, orang kalau takut gimana mau seneng, gimana mau bahagia. Ya, makanya teman-teman, kita harus belajar dari penyakit ini, ya. Karena penyakit ini ya mengajarkan kita, memaksa kita agar menjadi kepribadian yang jauh lebih baik lagi. Itu dia teman-teman. Ya, semangat teman-teman, ya. Pola pikir, kuncinya di pola pikir, ya. Karena asam lambung teman-teman yang berlebih disebabkan oleh anxiety teman-teman. Oleh sebab itu, sembuhkanlah anxiety. Sembuhkanlah anxiety. Teman-teman harus fokus dengan anxiety-nya. Ya, fokus sama anxiety-nya. Terus Mas Andit lambungnya bagaimana? Biarin, lambung biarin. Terus Mas Andit sensasinya bagaimana? Kan saya rasain, nyata. Sakit banget loh Mas Andit. Biarin. Sensasi itu muncul dan dirasakan, apapun itu ya rasanya, mau nyerang bagian manapun itu sensasi, bodoh amatkan. Jangan sampai pikiran teman-teman cemas, takut, gelisah memikirkan sensasi. Itu dia. Dilatih teman-teman. Kita bisa karena terbiasa. Ya, itu dia. Teman-teman sembuh atau tidak tergantung dari teman-teman. Saya di sini mentor, tidak bisa menyembuhkan teman-teman. Tidak bisa. Saya hanya bisa memberikan pemahaman, berikut penjelasan, dan saya sebagai mentor mencoba menyemangati teman-teman, membangkitkan mental teman-teman, biar teman-teman bisa bangkit dari keterpurukan. Untuk masalah kesembuhan, semua tergantung dari teman-teman sendiri. Teman-teman mau diajak sembuh atau tidak, semua tergantung dari mental. Ya, semua tergantung mental dan niat teman-teman. Ya, niat dari teman-teman. Kuat nggak niat teman-teman untuk bisa sembuh dari namanya anxiety? Itu. Itu teman-teman, ya. Jadi terkait pola pikir, sesuatu hal yang belum terjadi, teman-teman selalu takutkan. Teman-teman selalu takutkan. Makanya dilatih. Ya, dilatih.
kendalikan pikiran teman-teman, kontrol pikiran teman-teman, ya. Yang negatif menjadi yang positif. Jangan selalu teman-teman pikirannya teman-teman bikin untuk menakuti teman-teman sendiri. Ya, pikiran teman-teman arahkan untuk menakuti diri teman-teman sendiri. Jangan, ya. Jangan dilatih teman-teman. Semangat teman-teman, ya. Jangan tanya sampai kapan Mas Andit. Sampai kapan? Jangan tanya begitu. Udah, teman-teman praktek, latih terus. Sampai kapan Mas Andit? Ya sampai benar-benar kamu bisa merasakan. Ya, kamu sendiri yang bisa merasakan, karena kesembuhan dari anxiety ini ya hanya penderita sendiri yang bisa merasakan. Karena semua terkait dari hati dan pikiran. Itu, ya. Semangat teman-teman, ya. Baik, kali ini video ini terkait masalah pola pikir, ya. Nanti video berikutnya akan saya bahas terkait pola makan, ya. Dan video berikutnya lagi terkait pola hidup, ya. Sementara cukup video dari saya. Mohon maaf teman-teman, ya. Kalau emang ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan, ya. Pokoknya teman-teman penderita anxiety harus semangat, ya. Semangat teman-teman, ya. Jangan lupa komentar di kolom video YouTube saya, ya. Perkembangan teman-teman bagaimana setelah teman-teman praktek, ya. Semangat teman-teman, ya. Baik, video kali ini saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.